Saudara, kita ke informasi mancanegara. Genosida Israel di jalur Gaza seakan tak ada habisnya. Korban tewas terus bertambah dan kini hampir mencapai angka 45.000 jiwa. Sementara di Suriah, aksi penjarahan mulai terjadi terhadap kediaman warga yang selama ini dikenal sebagai pendukung dari rezim Bashar al-Assad. Isak tangis dan kesedihan kembali terlihat di jalur Gaza Palestina pasca serangan kejam Zionis Israel. Dalam serangan terkini Zionis Israel yang menyasar bagian utara jalur Gaza, dilaporkan sedikitnya 32 warga Palestina yang tak berdosa dibunuh oleh militer Israel. Serangan yang menghantam sekolah Khalil Aweida di kota Beit Hanunus Minggu pagi menewaskan sedikitnya 15 orang. 2 orang tua dan 1 putrinya serta seorang ayah bersama putranya menjadi korban dalam serangan ini. Sementara itu di kota Gaza, 3 serangan terpisah menghantam rumah-rumah penampungan para pengungsi dan menewaskan sedikitnya 17 orang. Di antara korban tewas terdapat 6 perempuan dan 5 anak-anak. Serangan Zionis Israel juga terjadi di kota Khan Yunis di Gaza Selatan. Serangan ditujukan terhadap sekolah Ahmad Abed Al-Aziz yang menjadi lokasi bagi ratusan pengungsi perang untuk berlindung. 16 orang dilaporkan tewas dalam serangan kejam ini dan puluhan lainnya terluka. Sementara di Gaza Tengah, 3 pekerja sosial juga menjadi korban kejamnya serangan Israel. Mereka tewas saat bertugas di kamp pengungsi Nusairat. Zionis Israel tetap saja berdalih dan berkilah bahwa serangan mereka ditujukan terhadap pejuang Hamas. Namun fakta yang ada, korban tewas adalah warga sipil yang tidak berdosa. Apa salah para perempuan dan anak-anak yang tak berdosa terhadap rezim dari Zionis Israel di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu? Mereka sama sekali tidak terlibat dalam perang dan menjadi perisai hidup yang terus-menerus menjadi sasaran Israel. Di mana rasa perikemanusiaan? Di mana hati nurani? Dan di mana dunia internasional? Padahal korban tewas di jalur Gaza kini telah mendekati angka 45.000 jiwa. Entah sampai kapan dan berapa lagi nyawa yang harus melayang akibat genosida Zionis Israel. Selain menyerang jalur Gaza, Zionis Israel juga semakin arogan dan terus menguasai zona penyangga demilitarisasi di dataran tinggi Golan, Suriah, pasca runtuhnya rezim Bashar al-Assad. Tank-tank dan kendaraan tempur Israel terlihat terus memasuki wilayah Suriah. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Tel Aviv hari Minggu menyatakan bahwa Israel tidak ingin berperang dengan Suriah dan langkah yang mereka lakukan adalah tindakan untuk pencegahan demi keamanan Israel. Netanyahu menyatakan bahwa mereka akan menarik pasukan mereka di wilayah zona penyangga demilitarisasi hingga adanya pasukan lain di bawah PBB menguasai wilayah tersebut. Sebaliknya, bila Israel mulai memasuki wilayah Suriah, lain halnya dengan Rusia. Rusia justru mulai terlihat menarik pasukan dan kendaraan militer mereka dari Suriah Selatan menuju pangkalan utama mereka di kota pesisir Latakia. Pergerakan pasukan Rusia terjadi di tengah pertanyaan apakah Rusia masih dapat memproyeksikan kekuatan mereka di Timur Tengah pasca jatuhnya Bashar al-Assad. Di Suriah sendiri, tepatnya di desa Husseinieh, kubu pemberontak mengerahkan pasukan mereka ke wilayah ini untuk menghentikan penjarahan yang menyerbu kompleks perumahan tersebut. Selain menjarah, mereka membakar sejumlah apartemen. Bahkan di antara para penjara juga terdapat perempuan dan juga anak-anak. Beberapa rumah telah kosong setelah pendukung pro Bashar al-Assad mulai meninggalkan daerah tersebut. Para penjara memanfaatkan kekacauan di Suriah pasca penggulingan Assad dan mereka mulai berani untuk menyerang rumah warga yang selama ini dikenal sebagai pendukung Bashar al-Assad. Dalam operasi ini pasukan pemberontak menangkap sejumlah penjara. Sementara suasana di ibu kota Damaskus mulai menggeliat kembali sepekan setelah penggulingan rezim Bashar al-Assad. Sejumlah sekolah dan universitas memulai aktivitas mereka dengan rasa kebebasan yang baru. Umumnya warga Suriah bergembira menyambut jatuhnya Bashar al-Assad karena selama ini mereka hidup dalam kesedihan dan di bawah bayang-bayang penindasan selama bertahun-tahun.